Terima kasih masih bersama kami dalam program Merah Putih live dari studio Nusantara TV Jakarta. Anda juga bisa menyaksikannya melalui live streaming di Nusantara TV channel official. Dan sebelum kita lanjutkan, apa yang dikatakan oleh masyarakat publik terkait dengan diskusi kita malam ini, kita simak sama-sama pendapat mereka. Kalau saya sebagai masyarakat umum kok nggak ngerasain efek ormas ya buat masyarakat secara umum itu fungsi sosial gitu. Iya, jadi kayak lebih ke kepentingan mereka sendiri gitu. Kayak harus ada pengawasan yang lebih ketat ya. Soal izin-izinnya, kegiatan apa, terus kalau misalnya kayak kemarin yang dianggap penyerobotan lahan gitu, kalau emang secara hukum itu. Kalau untuk di lingkungan aku sih sebenarnya ormas itu masih ada juga di tempatku ormas yang baik ya Mas ya gitu. Dan ada juga yang memang meresahkan gitu. Jadi kembali lagi kayak gitu sih, kalau misalnya ormas-ormas yang meresahkan inilah kalau bisa pemerintah dibina lagi seperti apa, atau dikumpulin ormas-ormas yang meresahkan itu terus dibina lagi untuk jangan meresahkan warga. Apalagi ini kan ormas dari warga tapi malah merugikan warga. Harusnya kan untuk mendukung warga gitu. Lebih memasyarakat. Ya sebenarnya pemerintah itu bersikap kalau seperti dulu itu mungkin ya kalau yang benar-benar yang berbuat itu ya ditindak tegas gitu ya. Dan kalau seandainya masih ormas yang masih bisa dibina, ya dibina dengan baik. Toh pemerintah mempunyai alat yang cukup, mempunyai istilahnya anggota-anggota yang cukup atau ya itu tadilah untuk menyelesaikan ini semua. Iya, selain kata masyarakat tadi, saya tertarik dengan idenya Pak Ugro tadi ya. Tapi kan payung hukumnya mungkin belum masuk ke situ, ya Pak ya? Jadi saya katakan tadi 5 tahun ini pemerintahan Pak Presiden Prabowo harus bisa melahirkan undang-undang tentang industri security untuk mewadai tadi satpam dan sebagainya, untuk katakan preman tadi ya, dididik untuk menjadi lapangan kerja baru di sini. Iya, sebentar. Ini harusnya Pak Zul nih yang harus mendorong pemerintah melahirkan sebuah payung hukum. Cuma takutnya begini juga Pak Zul. Kan kata Jenderal Ugro tadi sudah dikasih celana ya kan, malah dagunya lebih tinggi gitu kan. Jangan-jangan ini malah satpam plus gitu loh. Bung Dori, tadi saya sempat diskusi sebentar sama Pak Ugro gitu. Pak Ugro bagus itu pertanyaannya. Apa sih sebenarnya akar masalahnya? Saya nyeletuk aja tadi itu. Ya kelihatan lapangan pekerjaan. Ya, memang itu perut ya. Ya, memang itu harus kita akui dan memang itulah akar masalahnya. Jadi, kenapa selama ini selalu terjadi? Memang ada akses terhadap pekerjaan yang kurang, lapangan pekerjaan, ada akses terhadap perencanaan, ada akses terhadap keterlibatan, engagement lah ya. Mereka kan jarang termasuk Pak Thomas tadi bilang jarang dibina ya kan. Ada akses terhadap pemerataan, termasuk akses terhadap perlakuan yang adil terhadap mereka itu. Nah, kita ciptakanlah. Tadi masyarakat bilang juga, kita ini sebagai aparat negara, pemerintah kan sudah punya sekian banyak perangkat untuk melakukan lengkap itu. Kita hadirkan untuk memberikan solusi. Nah, tapi kan kadang-kadang Pak Guresona kan harus kita akui juga, aparat negara, pemerintah itu justru hadir itu menjadi masalah gitu. Oleh karena itu, jadi yang preman siapa sebenarnya Pak? Selain kita ini menyelesaikan dengan mengetahui apa akar masalah sesungguhnya, ya kita juga sebagai aparat negara, aparat pemerintah jangan bertindak seperti preman juga gitu. Ya, hilangkanlah itu semua kan gitu. Jangan-jangan masyarakat akhirnya larinya ke organisasi masyarakat karena tidak bisa percaya jadi pada teman-teman kita. Bisa jadi teman-teman ormas itu lawang aparat negara pemerintah aja begitu, masa kita nggak boleh begitu ya kan? Nah, mereka aja bertindak katakanlah quote and quote sewenang-wenang, masa kita akhirnya kan dilawan dengan sewenang-wenang juga. Nah, padahal kita negara hukum, penyelesaian itu apapun mau bagaimanapun kita harus lewat hukum yang berlaku kan begitu. Iya. Cuma kan nggak boleh juga. Kalau soal undang-undang kita sih siap aja, tapi masalahnya kan tidak semua persoalan itu harus diselesaikan dengan undang-undang. Akar masalahnya kita ketahui apa dulu. Nah, ternyata soal industri keamanan itu sudah bisa berjalan sekarang ini kok. Bisa. Kalau itu berjalan, minimal akar masalah perut tadi itu kan bisa ada solusi, Pak. Iya, kan tinggal kemauan kita tadi Pak Thomas bilang membinanya bagaimana selama ini selaku yang bisa dibina, tapi banyak juga yang tidak bisa dibina. Dulu, jangan bilang nggak bisa dibina. Semuanya bisa dibina kok sebenarnya. Kalau GRIP bisa dibina nggak, gitu. Bang? GRIP bisa dibina oleh pemerintah, oleh negara? Kalau GRIP tidak bisa dibina, kenapa kami semua banyak pengacara, bukan preman. Kan gitu. Berarti kan lebih kepada modern profesional. Oke. Kan gitu.
di dalam itu ada pengacara, 57 pengacara. Iya, iya. Kalau tidak mau untuk berubah seperti preman ya, kita juga nggak suka preman, Pak. Iya, iya. Kan gitu. Tapi yang kita bicara ini sekarang adalah sebab, bukan akibat. Akibat seperti Pak Groseno katakan dan ini Pak Zul tadi. Iya. bilang. Oh. Kita harus memberikan solusi. Kalau hanya represif, besok datang lagi. Hmm. Karena preman ini bukan hanya saat ini saja. Iya. Dari dulu udah ada preman. Betul. Tapi dan preman kenapa harus buat satgas? Ada pasal umum. Ini kan kejahatan konvensional. Ada pasal pidananya. Iya. Cukup itu saja. Hmm. Hukum berjalan ya pasal 55, 51. Itu kan kejahatan semua. Pasal konvensional. Buat apa dihajar dengan satgas? Iya. Akhirnya ya kami sekarang dihantam Apa? itu kan Jadi itu. sasaran. Iya. Jangan-jangan ormas-ormas itu sengaja merekrut penasihat hukum agar paham celah hukumnya yang Begini. bisa masuk. Kami ini kan memang tidak selamanya berkantor di sana, hanya cabutan. Perkara apapun itu perkara yang sudah lama-lama dibedah, bisa ditangani nggak? Kalau tidak bisa ditangani kita singkirkan. Tapi Singkirkan bagaimana maksudnya nih? tidak diterima. Oh, tidak ini diterima. berisiko. Tapi begini Pak, kita harus berbicara. Selama ini kan kita menjustifikasi preman terus. Saya harus memberikan catatan. DPR, polisi, advokat, jaksa, hakim, semua kita punya catatan. Maksudnya? Catatan tidak murni-murni bersih-bersih amat. Oh, Itu. maksudnya mereka juga kayak preman begitu? Iya, ini makanya saya mau... Bedanya cuma seragamnya aja ya? Iya, saya mau bikin catatan dulu supaya jangan sampai kita menjustifikasi preman. Nih. Kan gitu. Nih Pak Zul, dengar. Semua organisasi lembaga ada tidak bersih amat. Termasuk polisi? Iya, ada catatannya. Oh. Ada catatannya. Oleh Oke. karenanya, kalau ada kesalahan seperti pada Pak Ugro dan tadi Pak Thomas, kita bina, bukan kita justifikasi. Iya. Ini preman bukan sebab, tapi akibat kemiskinan. Anda sudah dibina nggak oleh negara atau pemerintah selama ini? Oh, saya membina diri sendiri. Enggak, maksud saya organisasi ormas yang Anda bantu ini apakah sudah ada pembinaan yang Anda lihat? Kalau dari pemerintah belum ada. Belum ya? Iya, karena kalau kita menarik undang-undang, ya semestinya kan mandatorinya ada di Kemendagri. Iya. Itu secara eksplisit. Di Belum Keseluruhan ada Pol juga sampai saat sudah ini. ada. Tapi kan itu hanya pasal saja. Sempat ini kan tidak ada sosialisasi pembinaan. Kan gitu. Iya. Ketika ini di blow up, baru masing-masing berbicara juga menjustifikasi. Iya. Pak Ugro, sebenarnya bagaimana sih ciri-ciri ormas yang beneran ormas bener sama ormas yang cuma pakai tameng ormas saja tapi melakukan aksi kekerasan kepada masyarakat? Ya, itu kembali kepada masing-masing menurut saya. Jadi saatnya sekarang saya tadi melihat ada kata-kata jangan pakai kata-kata berantas. Berantas itu kondisi kepanikan aparat pemerintah atau aparat negara melihat kejadian-kejadian dilakukan oleh rekan-rekan dari GRIP tadi terus berantas. Tapi satgasnya pemberantasan. Nah, itu yang harusnya dihilangkan. Oke. Nah, jadi bagi saya ini kita switch. Di Jepang saja Yakuza bisa hilang. Iya, iya. Ya, di Hong Kong, di Cina mungkin mafia-mafia juga bisa hilang. Nah, kalau saya katakan tadi, ini ada undang-undang tentang industri security ini, kalau disetujui dari DPR tadi. Nah, bagaimana ormas ini dirubah menjadi satpam. Dan satpam itu punya masa kerja, setelah dia nanti selesai satpam, dapat pensiun. Jadi orang pengen punya mantu preman mungkin berpikir 2-3 kali. Tapi kalau satpam bisa pensiun, Iya. orang akan meminta Jadi mencari profesi mantu pilihan. satpam. Iya. Dan kalau pemilu, dia bisa menjadi anggota DPR. Iya. Bayangin anggota satpam tadi menjadi anggota Komisi 3 DPR. Dia begitu duduk dengan seragam satpam, Iya. bisa memanggil Kapolri, saudara Kapolri. Nah, Iya. ini kan Betul. mengangkat derajat manusia, Iya. ada lapangan kerja, kehormatan dan sebagainya. Makanya Iya. Pak Jul saya katakan tadi perlu dibentuk undang-undang Iya. tentang industri security. Karena ini undang-undang kepolisian nomor 2 tahun 2002 itu sudah menyebutkan yang membantu polisi, Pak. Iya. Itu satu Pam Swakarsa. Ini sampai sekarang nggak ada. Jadi Iya. yang diurusi hanya pendidikan, Gada Pratama, Gada Madya, Gada Utama, Iya. dan itu biayanya tinggi. Iya. Cuma Pak Ugro, tadi saya pinjam statementnya Bang Wilson, itu kan kita juga harus ada otokritik ya buat aparat kita. Kalau negara-negara yang Jenderal sebutkan tadi kayak Jepang, Tiongkok dan sebagainya, itu kan aparatnya sudah bersih semua. Kalau di sini apa bisa kita menegakkan aturan Ya. kalau aparat kita sendiri belum bersih-bersih amat? Kata dia ya. Ya, kalau kesejahteraan tadi ini contoh aja, misalnya gini, Pak.
begitu masuk aparat ya, entah TNI atau Polri atau aparat sipil negara. Paling rendah, Anda gaji 20 juta. Tapi ya nggak usah macam-macam, begitu macam pecat. Mau nggak? Nah, pasti mau. Kalau Iya. gaji, mohon maaf. Kayak di Hong Kong Saya dulu. tahun 79, Letnan 2 gaji 38.300. Tahun Kalau saya 79. perbandingan sekarang, itu 5% harga sepeda motor, 1.250.000. Berarti kalau sekarang gajinya 7 juta, lebih bagus dari gaji saya tahun 79, kan di situ. Oke. Ini saya bandingkan ya. Jadi Ya. makanya kalau sekali lagi yang tadi yang preman tadi, kalau tidak memang kalau memang mau dibina, ya satu undang-undang tadi dibentuk, Ya. kemudian dilembagakan. Ini membuka lapangan kerja baru, mereka bisa bayar pajak dan sebagainya. Nah, Iya, iya. uang tadi masuk ke negara kan Masuk cukup ke negara. bagus di situ. Oke, baik. Menarik sekali. Tapi saya balik ke Pak Thomas dulu. Pak Thomas, sebenarnya kan pemerintah harusnya lebih jemput bola lah ya. Lebih aktif, proaktif kepada ormas-ormas ini. Memang harusnya ini di bawah Kementerian Dalam Negeri. Tetapi ini kan lintas sektoral juga, Pak. Dari Kementerian HAM sendiri, apa yang bisa dilakukan untuk konkret agar semua instansi sama-sama bergerak, tetapi ini tidak perlu menunggu terlalu lama, Pak Thomas, dalam upaya pembinaan? Siap, makasih Mas Doni. Hal yang paling jadi diskusi ya, terutama dari pembicaraan kita pada malam hari ini, saya pikir pertama kita sepakat bahwa masyarakat memiliki harapan dan ekspektasi agar ormas-ormas ini punya dampak positif bagi masyarakat. Itu pertama, masyarakat, bangsa, dan negara tentunya. Ya. Lalu yang kedua, kita sepakat tadi dengan terminologi untuk melakukan pembinaan, pendampingan terhadap ormas-ormas ini. Dan memang bayangan yang kami tangkap, terutama tadi misalnya kalau katakan ide Pak Ogro tadi untuk menjadikan ini sebagai industri security misalnya. Betul. Ormas kita itu luar biasa, Mas Doni. Dari sisi jumlah, saya ambil contoh saja. Kita ambil contoh dari let's say soal GRIP hari ini yang mungkin sedang jadi ramai diperbincangkan. Ya. Mereka punya anggota di seluruh Indonesia itu saya hitung mungkin menyentuh angka 1 juta begitu misalnya. Wow. Bisa jadi Nah, partai politik juga itu, Pak. Lepas daripada potensi, dua potensi Bang Wilson udah senyum-senyum. penguatan masyarakat dan peran yang saya pikir kita bisa arahkan untuk satu yang positif gitu, Mas Budi. Iya, Seperti apa misalnya? Iya, betul. Negara membutuhkan mereka anytime untuk dalam konteks misalnya komponen cadangan misalnya. Iya, Komcat ya. Jadi kenapa tidak gitu? Jadi hal-hal seperti ini kita harus berpikir untuk membantu justru ormas atau anggota-anggota ormas ini bisa lebih punya dampak, punya kontribusi yang lebih positif pada masyarakat. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Doni tadi, lantas apa yang mesti kita lakukan dalam konteks pembinaan? Ya. Kementerian Hak Asasi Manusia dalam beberapa kali kesempatan dan memang ini sedang kami garap dan akan kami kerjakan dalam konteks pendampingan ormas-ormas ini tentu memberikan penguatan materi-materi tentang hak asasi manusia, Mas Doni. Oke. Anda datang ke Kementerian HAM. ormas-ormas ini, Pak? Ya, jadi Oke, edukasi satu- mereka begitu langsung. ya, jadi kita memberikan edukasi tentang nilai-nilai hak asasi manusia. Nanti malah Jadi makin yang besar kepala, Pak. yang Mereka, tadi wah, ini kita juga hak anggap- asasi kita. Enggak. Sebentar Mas Doni. Jadi yang tadi mungkin orang anggap sebagai watak kriminal, kembali kita coba arahkan kembali ke watak humanis. Oke. Kan seperti itu. Jadi kenapa sih selalu dianggap preman itu seakan-akan kita anggap sesuatu yang wah udah ini oke. Tetapi tentu negara punya tanggung jawab. Kalau kita lepas tangan ya sama saja. Kemudian kita tidak akan berbuat apa-apa lagi gitu. Nah, jadi dalam konteks itulah mainstreaming hak asasi manusia kebetulan dalam konteks Kementerian Hak Asasi Manusia dalam diskusi kita di internal dan memang ini akan digarap secara serius untuk bisa menjangkau penguatan nilai-nilai HAM kepada ormas di seluruh Indonesia. Dan Kementerian HAM saat ini punya kantor di 20 provinsi di seluruh Indonesia yang bisa menjalankan dan mengerjakan program ini gitu Mas Doni. Kira-kira begitu. Ya. Baik, saya ke Pak Zul tapi habis break ya. Kita rehat dulu Pak Zul dan juga pemirsa jangan kemana-mana. Merah Putih segera kembali sesaat lagi.